Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktian. Salam Pramuka. Oke, perkenalkan, saya Dimas Teguh dari Acana Wijaya, Pangkalan di Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan ADART. Pada topik kali ini adalah pembahasan lebih ditekankan perubahan ADART yang terbaru yang dilaksanakan tahun 2023 kemarin. Di sini saya akan menjelaskan terkait isi dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang isinya meliputi pramuka merupakan salah satu organisasi yang mempunyai kekuatan hukum karena dilandasi dengan undang-undang yang mengatur Gerakan Pramuka, yaitu Nomor 12 tahun 2010. Undang-Undang Gerakan Pramuka lahir sebagai respon dari pemerintah dan DPR untuk merevitalisasi Gerakan Pramuka. Revitalisasi dilakukan karena kondisi Gerakan Pramuka yang memprihatinkan. Salah satunya keberagaman organisasi kepanduan yang lahir dari partai politik dan organisasi masyarakat. Atas dasar itu dilakukan pengkajian terhadap lembaga Gerakan Pramuka. Untuk mengetahui kelembagaan Gerakan Pramuka pasca Undang Gerakan Pramuka dan undang-undang itu diperlukan bagi kelembagaan Gerakan Pramuka. Kelembagaan Gerakan Pramuka berprinsip pada satu pramuka untuk satu Indonesia. Dengan bentuknya kelembagaan plural di bawah, tunggal di atas, yang berakar pada falsafah bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman organisasi kepanduan berada di tingkat gugus depan dan gugus komunitas, namun bergabung menjadi satu Gerakan Pramuka di tingkat kuartir nasional dan membawa nama Indonesia di regional maupun internasional. Bentuk kelembagaan ini pada organisasi kepanduan yang berbasis politik. Organisasi kepanduan tersebut harus keluar dari partai politik dan berdiri sendiri sebagai organisasi kepanduan karena Gerakan Pramuka yang bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Kemudian saya akan membahas terkait perubahan ADART Gerakan Pramuka hasil musyawarah nasional Gerakan Pramuka ke 11 tahun 2023 nomor 07 Munas 2023 tentang ADART Gerakan Pramuka. Sebentar. Munas ini diselenggarakan di Banda Aceh tanggal 1 sampai 4 Desember 2023. Adapun perubahan-perubahan di Munas terbaru
Yang sebelumnya 2018 itu anggaran dasar ada 12 bab, 63 pasal, dan anggaran rumah tangga ada 11 bab, 134 pasal. Di tahun 2023 atau Munas terbaru, anggaran dasar menjadi 13 bab, 65 pasal, dan anggaran rumah tangga menjadi 12 bab dan 132 pasal. Dan covernya, sampul bukunya berbeda ya, nanti saya tunjukkan. Ini saya akan membahas tentang anggaran dasar terlebih dahulu. Di ADRT sebelumnya itu tidak ada tentang pemekaran kuartir, atau ya, pemekaran kuartir itu belum ada. Namun dia baru itu terdapat pada pasal 23 tentang pemekaran kuartir, yang berisi kuartir pada daerah otonomi baru untuk pertama kalinya dibentuk melalui musyawarah luar biasa daerah cabang ranting yang diselenggarakan oleh kuartir induk. Itu yang pertama. Kemudian terkait metode kepramukaan, yang dulunya hanya ada 8, sekarang ada 9, ditambah yaitu kiasan dasar. Ini yang dulunya ada di pasal 10 tentang metode kepramukaan, sekarang di metode kepramukaan berada di pasal 11 dan ditambahi kiasan dasar itu. Ini berubah atau disempurnakan ya. Kemudian ya, tadi tentang tadi peserta didik yang awalnya atau sebelumnya pada pasal 17 di ADRT yang terbaru adalah pasal 18 yang disempurnakan. Anak usia 4 sampai 6 tahun dapat dihimpun sebagai kelompok prasiaga. Kemudian AD tentang kuartir, yang dulunya pasal 13 tentang kuartir, disempurnakan pasal 32 yang terbaru. Ya, pada intinya yang terbaru adalah kuartir daerah mengkoordinasikan kuartir cabang, pimpinan satuan karya yang dipimpin satuan komunitas pramuka di satu wilayah provinsi serta gugus depan yang berpangkalan di perguruan tinggi. Jadi Gudeperti itu sekarang berpusat di kuartir daerah. Kemudian tentang kekayaan, yang dulunya pasal 60 sekarang pasal 62 disempurnakan dengan pengelolaan kekayaan atau aset yang tidak bergerak pada kerjasama dengan pihak ketiga harus diputus dengan rapat
pleno atau melalui rapat pleno pengurus kuartir dan mendapatkan persetujuan dari majelis pemimpin, serta jangka waktu tidak melebihi masa bakti kuartir. Itu disempurnakannya dengan kata-kata jangka waktunya tidak melebihi masa bakti. Dan poin 3 disempurnakan dengan pengalihan kekayaan aset gerakan pramuka yang berupa barang tidak bergerak harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kuartir. Nah, ini yang disempurnakan mendapatkan persetujuan dan dari seluruh kuartir di bawahnya, serta mendapat persetujuan kuartir majelis pemimpin. Setelah ini kita akan mereview perubahan anggaran rumah tangga. Ini terkait anggota muda yang dulunya pasal 28, sekarang berada di pasal 27. Pada intinya, keberadaan prasiaga sendiri telah diatur kembali pada pasal peserta didik di ART Gerakan Pramuka. Kemudian tentang anggota dewasa yang dulunya pasal 23, sekarang berada di pasal 3, yang dulunya berada di pasal 39, sekarang berada di pasal 38. Dihapuskannya poin anggota muda yang memiliki kualifikasi dapat diangkat menjadi fungsionaris organisasi, itu dihapus. Kemudian terkait keanggotaan, khususnya yang dulu berada di pasal 37 anggota biasa, sekarang di ART Gerakan Pramuka terkait anggota biasa itu tidak ada, dihapuskan. Kemudian di ART Gerakan Pramuka terkait peserta didik yang awalnya pasal 27 dan yang sekarang tetap di pasal 27, namun ditambahkan di ART sekarang menjadi 4 poin. Yang poin keempat adalah anak usia 4-6 tahun dapat dihimpun sebagai kelompok prasiaga. Kemudian terkait Dewan Kerja di anggaran rumah tangga, ini ditambahkan yang terbaru adalah Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan didampingi oleh andalan staf kuartir sebagai anggota dewasa yang menangani pembinaan anggota muda. Kemudian yang sebelumnya pasal 51 pergantian pengurus, sekarang berada di pasal 50 dan ditambahkannya pada poin 1, ditambahkan menjadi poin 1 itu dulunya 4 poin, 4 pembahasan atau 4.
seperti ini. Poin 1 dulunya adalah pergantian pengurus kuartir antar waktu dapat dilakukan karena 1. Berhalangan tetap, 2. Pengunduran diri, 3. Dijatuhi hukuman pidana, 4. Pelanggaran kode kehormatan. Nah, yang terbaru ditambahkan jadi melanggar disiplin organisasi dan diputuskan dalam sidang kehormatan, sidang dewan kehormatan. Itu penambahannya. Kemudian ini tentang gudeg berpangkalan di perguruan tinggi. Di sebelumnya juga sudah dibahas. Namun di ART diperjelas gudeg yang berpangkalan di perguruan tinggi dikoordinasikan oleh kuartir daerah. Seperti itu ya. Kemudian pengukuhan perguruan tinggi gudeg perti disempurnakannya redaksi menjadi gugus depan perguruan tinggi dikukuhkan dengan surat keputusan kuartir daerah. Yang dulunya gugus depan perguruan tinggi dikukuhkan dengan surat keputusan kuartir cabang. Dulunya itu di kuartir cabang, sekarang di kuartir daerah. Kemudian disempurnakan lagi tentang gugus depan perguruan tinggi, tentang pelantikan gugus depan perguruan tinggi dilakukan oleh kuartir ranting kecuali gugus depan perguruan tinggi, mohon maaf saya ulangi, pelantikan gugus depan perguruan tinggi itu dapat dilantik kuartir cabang atau kuartir daerah dulunya. Dan sekarang pelantikan perguruan gugus depan tinggi dilantik oleh kuartir daerah dan dapat didelegasikan ke kuartir cabang. Terkait pasal 43 yang dulunya adalah pusat informasi, sekarang berada di 57. Yang berjudul pusat data dan informasi. Pusat data dan informasi dulunya adalah pusat informasi, sekarang pusat data dan informasi, atau bisa disebut Pusdatin. Ini disempurnakan beberapa poin, dan ini ada yang saya soroti adalah poin kelima yang terbaru. Kepala Pusdatin Gerakan Pramuka ex officio andalan partai, yang dulunya tidak ada, dan disempurnakan dengan beberapa kalimat ya, nanti saya tunjukkan. Kemudian tentang pembelaan anggota yang dulunya berada di pasal 43, sekarang berada di pasal 42, disempurnakan dengan kalimat dapat mengajukan banding ke Dewan Kehormatan kuartir satu tingkatnya di atasnya. Yang dulunya satu tingkat di atasnya secara berjenjang. Kemudian ini terkait rehabilitasi anggota yang dulunya berada di pasal 44, sekarang berada di pasal 43. Disempurnakannya dengan yang sekarang adalah persetujuan Dewan Kehormatan gugus depan atau kuartir yang bersangkutan.
Kemudian ini tentang satuan organisasi kuartir disempurnakan dengan yang poin 8 dulunya adalah pengurus kuartir yang merupakan andalan pernah aktif dalam gerakan pramuka, disempurnakan dengan pengurus kuartir merupakan andalan dalam gerakan pramuka sesuai dengan latar belakang keahliannya. Terus ini terkait pemilihan ketua kuartir nasional, daerah, cabang, ranting, disempurnakannya ini yang saya soroti adalah poin 5, yang dulunya calon kuartir nasional bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaan secara tertulis dan disampaikan pada musyawarah nasional dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi. Nah, ini disempurnakan dengan calon ketua kuartir nasional bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaan secara tertulis dan didukung sekurang-kurangnya 30% kuartir daerah, dan disampaikan selambat-lambatnya 7 hari sebelum Munas dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi untuk kuartir nasional. Kuartir daerah hampir sama, sekurang-kurangnya 30%. Ini perubahannya berlaku pada semua tingkatan kuartir. Kemudian tentang Dewan Kehormatan yang saya soroti adalah yang disempurnakan poin 3, yang dulunya pokok gerakan pramuka disempurnakan pimpinan kuartir gerakan pramuka. Ini ada pencampuran kepemimpinan Caretakes, terus ada penyempurnaan di pasal 13 juga. Nah, materi-materi yang saya dapat ini review dari Kak Gunawan Surendro. Ini terima kasih pada Kak Gunawan Surendro yang telah mengizinkan saya untuk membahas atau menyampaikan hasil review dan data. Cukup sekian. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian ada salah pembahasan, salah topik, salah yang saya ucapkan, karena saya masih anggota muda yang notabene sering melakukan kesalahan. Jika salah, mohon dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.